Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wali Kota Makassar yang sekaligus akan menutup kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas ketiga Forum Dewan Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia Bapak Dr. Andes Joko Rianto, yang saya hormati Ketua Forum Dewan Pendidikan yang baru saya terpilih Bapak Rudianto Lalo, merangkap Ketua Forum Pendidikan Kota Makassar yang belum ada penggantinya, yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar Ibu Profesor Rapiati, beliau barangkali berhalangan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia yang sempat hadir, seluruh peserta Rakornas, terkhusus Ketua Panitia Rakornas Bapak Haji Aminuddin Tarawe SPD MM PhD, Wakil Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia Bapak Heriana, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terpilih, ini legendanya Kota Makassar berpindah di provinsi, Ibu Yeni Rahman SSI. Kita ini merasa kehilangan beliau ke provinsi. Sudah tidak lagi yang marah-marahi kita. Yang bisa marahi wali kota hanya Bu Yeni. Bapak Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf pada saat pembukaan. Kebetulan saya harus hadir di dua event. Kemarin dulu malam event Tempo. Di Tempo itu tidak ada satupun menteri yang hadir, ya, tapi itu sangat bergengsi karena Tempo tidak sembarang memberikan awarding. Kedua, tadi malam di Kompas TV seluruh menteri hampir hadir, TNI Polri semua hadir, semua tokoh bangsa ada semua di situ, ketua DPR semua, hampir semua tokoh politik hadir semua. Dan alhamdulillah lagi-lagi Makassar adalah daerah yang pertama yang mendapatkan penghargaan bersama daerah-daerah lain. Kemarin kan lain, Ibu Prof baru disebut tadi, alhamdulillah tambah cerah saya bilang Ibu Daku. Pendidikan adalah hal yang paling penting bagi sebuah negara. Maju tidaknya negara sejalan dengan maju tidaknya pendidikan. Saya melihat langsung kenapa Singapura maju. Kami diajak oleh beberapa menteri, termasuk dulu waktu itu masih namanya Deputy Prime Minister, sekarang Minister beliau, Prime Minister Lawrence Wong, sekarang PM Wong, ya, sudah PM Wong menggantikan PM Lee. Saya diajak hari Sabtu untuk melihat bagaimana community engagement, bagaimana setiap group housing, public housing itu setiap Sabtu Minggu ada semacam TOT-nya. Masyarakatnya hadir, dia pakai celana pendek, saya pakai celana pendek, mereka tertib. Waktu kita coba ikut di situ dengan beberapa wali kota, ternyata mereka lagi diajari tentang ChatGPT, Artificial Intelligence. Diajari sama seorang motivator yang tidak cuma satu jam. Dia mengajari masyarakatnya, dia mengajari per klaster masyarakatnya itu tentang ChatGPT.
kita saja belum belajar. Itu artinya bahwa kualitas masyarakatnya selalu berbasis pendidikan, berbasis knowledge. Nah, pantaslah Singapura maju karena semua masyarakatnya terdidik, yang tidak mesti masuk sekolah. Ada satu paradigma, mohon maaf ini ya, paradigma tentang pendidikan yang perlu kita luruskan. Apa arti pendidikan itu? Sebenarnya pendidikan itu adalah ilmu. Jadi luaran pendidikan apapun stratanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Bahkan ada cerita yang menjadi sindiran kita bahwa kalau ada orang melempar batu dalam sebuah sekumpulan, pas yang kena itu dokter. Saking banyaknya, pas yang kena itu dokter. Tapi apakah persoalan selesai? Justru persoalan tambah parah. Padahal tujuan pendidikan adalah solusi, mesti menjadi solusi, karena ilmu itu adalah bagaimana mencari jalan keluar. Jadi kita itu belajar bukan karena ilmunya, tapi karena titelnya. Ini mohon maaf ini kan memang ini sebuah paradigma yang harus kita segera benarkan di jalan yang lurus. Kenapa? Contoh, Zuckerberg, Bill Gates, Branson, Elon Musk itu orang yang tidak selesai kuliah. Einstein itu dianggap anak terbelakang. Steve Jobs, semua. Thomas Alva Edison hampir dikeluarkan di sekolahnya karena ibunya yang luar biasa. Ya, waktu ibunya dipanggil, dia tidak bilang bahwa anakmu terbelakang di sekolah, tapi dia sampaikan ke anaknya. Guru menyampaikan bahwa kok anak yang hebat. Setelah itu baru mau ibunya kasih tahu Thomas Alva Edison. Apa artinya? Ada konflik antara keilmuan dengan status. Ini yang harus kita perjuangkan. Di samping tadi ketua terpilih tadi menyampaikan bahwa memang forum pendidikan nasional ini harus menjadi forum yang kuat. Secara genetik, saya suka agak nakal-nakal berpikir karena saya anak guru, Pak. Saya anak guru dan saya 21 tahun jadi dosen di Unhas. Ya. Saya 21 tahun dosen di Universitas Arsitektur. Tapi setelah 21 tahun saya minta keluar. Kenapa? Karena memang bapak ibu saya mau sekali kan bapak ibu saya guru. Bapak saya pegawai tapi dia guru Inggris. Dia suka kasih belajar bahasa Inggris. Nah, dia selalu kalau guru kan mau jadi dosen anaknya. Kok jadi dosen? Jadi saya ikuti. Jadi dosen. Begitu bapak ibu saya sudah meninggal, kan selesai urusan saya kan. Kalau mengambil dari orang tua, maka saya baru jadi dosen. 21 tahun. Tapi gara-gara saya umur 50 tahun, masih muda waktu itu, saya tidak dapat pensiun dini. Jadi tidak ada pensiun, ya. Karena kalau saya dosen terus, sudah jadi wali kota. Jadi saya merasakan ada paradigma yang harus kita betulkan di sini. Karena ada sendiri juga mengatakan bahwa kenapa Cina maju? Coba lihat pendidikan anak-anak. Justru anak-anak sekolah disuruh tidur siang. Kita ini kalau tidur siang dipukul dulu, ya. Kalau di sekolah, tapi di rumah dulu ada pendidikan tidur siang. Ternyata tidur siang itu memperbaiki, merefresh anak-anak kita. Maka banyak paradigma baru yang harus kita adaptasi. Saya dulu jadi dosen. Ini pengalaman yang kita share. Lanjut. Ya. Saya selalu memberikan soal kepada mereka lebih gimmick lah, lebih main. Sekali permainan, misalnya
Saya kebetulan hampir semua mata pelajaran di arsitektur itu ada namanya backbone-nya, namanya studio perancangan. Dia mulai menggambar bangunan, mengenai bangunan lewat dia gambar. Saya biasa bikin soal-soal seperti soal matematika, karena sesungguhnya juga desain itu matematika. Semua ada codingnya. Saya kalau sampaikan soal stambuk berakhiran 012 itu menggambar dari sudut 30 derajat ke arah barat dengan jam pada saat jam 9.30 dengan ketinggian titik mata tingginya ditambah 1 meter ya, dengan jarak 10 kali dari jarak bangunan. Jadi hitung dulu. Jadi ceritanya tidak boleh ada yang meniru, yang nyontek. Kalau dia tidak di lapangan, tidak perlu orang baku apa kalau bahasa Indonesia bodenya itu ya. Enggak tahu apa bodenya itu bahasa Indonesia. Kalau dia saling dukung begitu, pasti titik matanya beda. Jadi mulai dia menggambar, dan saya selalu dia pikir saya punya mahasiswa itu karena di situ favorit ada juga 100 sampai 130 mahasiswa. Yang paling saya haramkan adalah menyontek temannya. Dia pikir saya tidak periksa. Kan gambar itu mirip-mirip, tapi kalau kita ahli ilmu kita tahu titik matanya sama. Padahal saya periksanya. Kalau gambar kan gambar sulit itu. Kita periksa. Saya cara periksa itu saya pakai modul, pakai matematika juga. 10 ke sana, 13 ke bawah. Jadi saya cara periksanya itu saya berdiri begini, lihat. Yang mana paling jelek, yang mana paling bagus, mana medium, dan begitu cara kita memeriksa. Karena dia pikir tidak mungkin diperiksa ini karena begitu banyak. Begitu ada salah, sama, nah kasih pindah itu yang sama. Ternyata 70 orang, 35 orang kali 2 yang sama. Saya umumkan, yang sama silakan protes, tapi kalau protes karena saya banyak mata kuliah, semua saya kasih E. Tapi kalau kau benar argumentasimu, saya tambah 1 nilai. Silakan protes. Mereka senyum-senyum. Ada 70 orang yang harus keluar. Sisa 60 orang di dalam. Dan saya tidak kasih lulus langsung. Karena saya bilang tidak boleh curang. Yang paling berbahaya dalam pendidikan adalah ketidakjujuran. Bahaya sekali. Ya, itu paling bahaya. Karena dasar pendidikan adalah kejujuran. Karena ilmu pengetahuan itu jujur. Nah, saya bikin seperti itu. Kalau ujian, bawa semua bukumu, saya bilang. Bawa semua bukumu. Saya cuma 2 pertanyaan. Sebutkan apa yang kau paling tahu selama saya mengajar semua materi ini. Jelaskan. Nomor 2, apa yang kamu paling tidak tahu? Jelaskan. Yang susah yang dia tidak tahu. Jadi akhirnya tidak ada satupun mahasiswa yang berani bolos. Karena kapan dia bolong, maka ada segmen yang dia tidak tahu. Akhirnya semua itu mahasiswa saya selalu mengenang saya. Kalau ketemu ada sudah Profesor Pak Wali, itu luar biasa itu. Dia rasakan itu. Satu contoh, saya biasa main-main. Misalnya sebuah kertas ini kan bentuk, karena sektor bentuk. Saya tanya, apa yang kamu lihat di sini? Oh, lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena dia sejajar sama titik mata di horizon. Nah, apa yang kau lihat dengan ini? Sama kertasnya. Rupanya dia lihat lebih besar dan lebih konsentrasi. Nah, apa yang terjadi di sini namanya efek monokuler. Bagaimana mata ini ketemu titik ini, mata ini ketemu titik ini. Tapi kalau ini 1-2 mata melihat semua titik ini, namanya efek binokuler. Kalau kita ingin konsentrasikan orang atau kasih stres orang, bikin begini. Makanya piramid itu orang fokus. Kalau kita kasih tenang orang, kita. Jadi logika-logika dasar
itu, itulah yang sebenarnya penanaman ilmu. Dia ingat sampai sekarang, Pak. Ada beberapa sudah jadi dekan, dia selalu ingat, Pak Wali, aduh, saya akhirnya terkesan dengan tertanam ilmu. Kita itu kan diajari dengan unsur namanya. Ini handphone, namanya fungsi handphone. Tapi banyak unsur fungsi lain. Bisa pukul orang, bisa jadi alat bela diri, bisa jadi center. Jadi orang selalu berpikir hanya pada satu fungsi. Nah, inilah yang harus kita kembangkan di masyarakat. Saya 16 Februari 2016 diundang oleh Presiden Obama bicara di San Francisco dalam rangka US Asian Business Council yang sama-sama dengan paralel dengan US Asian Leader Summit namanya. Jadi setelah para kepala negara di Leader Summit, dia gabung di Business Council, termasuk yang bicara waktu itu Pak Jokowi 2016, Pak Tom Lempong masih buku teman dulu, Pak Tom Lempong dulu Badan Penanaman Modal kalau tidak salah, dan Dilupati Jalal dan saya. Kami bicara dari 200 CEO, ada Zuckerberg, ada Tony Fernandes, karena cuma itu saya tahu. Yang lain itu CEO dari BP, General Electric, seluruh dunia itu 200 CEO. Saya pernah bicara di situ. Potong cerita, alhamdulillah mereka, saya cerita tentang yang tidak dia pikirkan. Waktu itu saya juga bagaimana saya tidak nervous. Saya berbicara terakhir, pembicara di atas saya itu Menteri Thailand, Menteri Energi dan Kelistrikan Thailand, perempuan. Karena dia mengerti di 200 CEO seluruh dunia, maka dia gugup, dia pegang begini, sudah lewat waktunya ditegur-tegur, dia tidak mau pindah, dia pegang begini. Kalau saya gugup, saya aduh, menteri saja gugup, bagaimana saya nih? Karena bertemu dengan CEO seluruh dunia. Tapi yang namanya anak Makassar, nah itu saja anak Makassar. Anak Makassar itu ada namanya Eja Tompi Nadoa. Kalau sudah dari situ pokoknya berjuang, tidak ada jalan mundur. Kalau sudah bertekad, walaupun kadang-kadang Eja Tompi Nadoa dinamakan nekat, misalnya kira-kira antara tekad dengan nekat beda tipis. Jadi waktu itu bahasa Inggris saya kurang bagus. Saya punya panel itu duta besar Amerika untuk ASEAN, CEO General Electric, kemudian itu tadi menteri, terus satu itu BP kalau nggak salah, British Petroleum, kemudian menterinya Thailand. Jadi saya coba menerangkan, ini cerita tentang ilmu yang berbeda. Ternyata juga mereka orang pintar-pintar juga, tepuk tangan juga. Saya waktu bicara, karena namanya dulu TPP, Trans Pacific Partnership, tapi dibubarkan sama Trump ini di program ini. Jadi kan gara-gara persaingan sama Cina, jadi itu bola dunia itu saya putar. Biasanya kan kalau berdasarkan war time atau waktu dunia kita di pinggir. Ini saya putar, kita di tengah. Saya bilang begini, selama ini dunia kau lihat seperti ini. Sekarang kita lihat di different angle, kita putar. Coba lihat dunia seperti ini. Apa yang kau lihat di situ? Jadi saya tidak pidato, saya interaktif. Maka kau akan lihat sebuah dunia yang seimbang. Dan titiknya di semua negara namanya Indonesia. Di sebelah sini Cina, musuhmu sekarang saya bilang. Dan di sini Amerika. Kalau dua kekuatan yang mau damai, maka dia biasanya damai di tengah. Itu tengah. Tapi begitu pun kalau perang jadi di tengah. Tapi kau tidak kenal Makassar, saya bilang. Coba kau lihat, ada Makassar terdapat di sebuah pulau yang bentuknya unik. Tidak ada di dunia seperti itu. Pulau yang berbentuk font, berbentuk huruf. Saya kasih Sulawesi. Coba kau lihat pulau saya. Apa yang kau lihat dengan ini?
sebuah pulau yang berbentuk K. Tahu nggak apa itu artinya K? Key, the key of war. Wah, dia tepuk tangan. Ini rupanya mereka juga ini bisa juga kita tipu-tipu sedikit. CEO seluruh dunia nih Pak, ada Tony Fernandes sama semua. Karena itu dia yang saya tahu, itu yang saya tahu. Tony Fernandes sama Zuckerberg keluar langsung, tidak sampai selesai dia keluar. Nah, kalau foto-fotonya Tony Fernandes sempat kita foto-foto karena dia datangi saya waktu itu. Jadi coba kita lihat di mana kota saya. Saya lupa ini Pak. Pusat ini apa bahasa Inggrisnya? Aduh, apa bahasa Inggrisnya pusat ini? Terus bilang center saya tunjuk-tunjuk begitu kan. Kalaupun saya bilang keliru Makassar di center, maka kemungkinan di bawahnya center. Saya bilang the strategic positioning is very best to making business. Posisi yang strategis itu adalah tempat terbaik membuat bisnis. Tadi saya lihat kepalanya itu, dia tepuk tangan semua. Waktu itu Indonesia lagi berasap. Saya bilang kalau kau tahu Indonesia berarti kau bicara tentang asap, smoke. Tapi negeri saya tidak ada asap. Jangan kalau Indonesia punya asap. Why? Karena kita tidak punya hutan. Dia ketawa juga kan. Memang tidak ada kebakaran hutan, tidak punya hutan. Kamu ada asapnya gitu. Potong cerita begitu saya panel. 8 pertanyaan ke saya semua. Saya aduh, hancur kita ini. Sudah setengah mati bahasa Inggrisnya, ditanya lagi 8. Tapi alhamdulillah, jadi waktu itu Dinopati, karena saya membicarakan dari Indonesia, Dinopati Jalan yang WA saya. Good marketeers, best marketeers, puji-puji terus. Saya turun, Tony Fernandes datang, terus CEO Visa datang, saya ingat itu. Dia minta kartu nama, berarti bagus juga kita punya presentasi. Ya. Artinya, mohon maaf, saya hanya punya ilmu sedikit. Tapi bagi forum dunia dia sangat keren. Bahkan saya terus diundang ke Amerika itu gara-gara itu. Jadi ada apa namanya dulu Citibank, ada semua Citibank lengkap semua. Nah, tibalah pada saat saya jadi wali kota. Ini siapa tahu ada video mana anak-anak bisa video yang waktu di kemarin terakhir waktu di Singapura kemarin yang anaknya. Saya bikin smart city di dunia, semua smart city sama. Dan ini ilmu yang saya cerita. Maka saya tidak bilang smart city, saya campur-campur bahasa Makassar. Namanya Sombere and Smart City. Sombere itu keramah tamahan yang tinggi, kemudian kesopanan yang tinggi, dan persaudaraan yang tinggi. Saya kombinasikan. Nah, gara-gara Sombere Smart City, saya diundang di seluruh dunia. Terakhir kemarin bulan Agustus kalau nggak salah, ya, saya diminta oleh World City Summit, kebetulan di Singapura, bicara di 3.000 orang, ada 100 wali kota yang hadir, industri menteri apa semua. Hanya 2 kota yang diundang, Makassar sama Praha. Ya, Praha. Nanti cari ada kan di Google itu ada ya. Kita share saja, artinya antara ilmu dengan formal apa namanya status gitu. Ada kan yang kemarin? Ya, coba tanya. Nah, di Google banyak itu. Apa ini biar ada apa-apa nih, kamu bukan pidato ini, nanti kamu akan tutupnya ini. Ya. Mohon maaf ini Pak, biar langsung aja supaya bisa dilihat bagaimana lokal konten itu tidak perlu kita malu membuat lokal konten. Jadi saya bilang begini, kalau Sombere ini saya kombinasi, tidak ada kombinasi itu begitu Pak. Saya bilang begini, Smart City is only about the hardware and software. Sombere is about the heart dari hati. Karena teknologi secanggih apapun dia tidak hidup. Tapi dengan Sombere dia hidup. What is the Sombere? Sombere is the great hospitality
great humble and great brotherhood. Gara-gara itu saya diundang di Australia, diundang di Kanada, diundang di Amerika. Gara-gara ini sombong satu kata saja. Artinya ilmu lokal itu bisa mensumbangsi ilmu global, jadi globalisasi. Saya bilang kesimpulannya adalah when high touch, meet high tech. Wah, tepuk tangan mereka semua. Jadi alhamdulillah, coba kita lihat kalau ada ini, saya kasih lihat bagaimana gara-gara satu ilmu lokal itu diakui secara dunia. Ini terakhir saya kemarin sebenarnya sudah bicara di Korea Selatan di Seoul, tapi ini yang terbaru. Dapat ya? Bisa. Ya. Bapak-bapak yang saya hormati, maka dengan itu saya kira forum pendidikan ini bukan hanya sekadar berkumpulnya para pendidik, tapi kembali ke filosofi pendidikan itu. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah, jadi ilmu yang tertulis itu adalah pengetahuan. Jadi sebenarnya intinya adalah pengetahuan. Karena pengetahuan itu adalah teori adalah empirik, ya, hal-hal yang nyata dari kejadian-kejadian itu. Maka saya punya banyak harapan dari forum pendidikan. Tentunya sekarang masih pendidikan Kota Makassar. Ya, siapa tahu setelah November kita banyak berharap pada forum pendidikan Sulawesi Selatan. Siapa tahu, ya insya Allah. Ya. Di Kota Makassar saya punya namanya slogan revolusi pendidikan semua harus sekolah. Nah, kami punya RPJMD, kami punya Perda. Makanya kemarin kalau PPDB Makassar tidak ada masalah PPDB, ya. Kenapa? Karena kita punya, kalau nasional punya 2 jalur, sonasi dan sonasi. Kami punya 3 jalur, sonasi, non sonasi, dan jalur solusi. Gak ada ribut. Kenapa solusi? Karena ada perda kita di RPJMD kami, semua harus sekolah. Jadi semua yang gagal di jalur sonasi dan non sonasi, kita bawa anak-anak itu untuk carikan sekolah yang penting tidak pilih sekolah. Saya kasih tahu Pak Menteri itu, waktu saya bicara, cuma saya ajak ke Makassar, saya bilang Pak Menteri tidak pernah di daerah. Saya ketemu kebetulan di ulang tahun Singapura. Saya kontanin di situ, Pak Menteri, Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Indonesia adalah daerah. Di daerah itu banyak genetik yang bisa menjadi ilmu dalam pendidikan. Banyak genetik, ya, banyak genetik unggul. Di Makassar itu genetik unggul banyak sekali, Pak. Contoh, sekarang kita baru talk soal hoax, kata hoax. Hoax itu kan fake news, ya. Tapi di Makassar, Pak, itu bukan satu, kan hoax cuma satu tingkat. Di Makassar namanya piti-piti. Tinggal piti kanak-kanai, itu sembarang bicara. Di atasnya ada piti holo-holoi. Maksudnya dia bertindak seberautan. Atau piti ambang-ambaki, pokoknya dia tabrak kiri, tabrak kanan. Di Makassar sudah 3 tingkat. Nah, itulah namanya genetik. Genetik ada ilmu pendidikan. Di Makassar itu anak-anak itu ada 3 kata yang menggambarkan anak-anak Makassar itu cerdas. Bagaimana tidak cerdas, Pak? Full protein. Pagi-pagi makan coto, siang-siang palu basah, sore-sore makan gondrong, malam pakai sop saudara. Full protein. Ada 3 kata di Makassar yang saya yakin itu bisa kalau kita kembangkan secara ilmu pendidikan luar biasa. Pertama namanya kajili-jili, Pak. Kajili-jili itu dia sekarang namanya out of the box. Jadi dia keluar dari barisan. Jadi kalau ada kelompoknya, dia pasti keluar sendiri dengan gayanya sendiri. Ini yang dicari sekarang. Zuckerberg kalau mencari orang, ada orang yang suka mimpi yang dia cari. Pemimpi ini semua, ini di Makassar banyak anak-anak begini. Yang kedua, Pak Yaka. Jadi semua di debat di Makassar ini, kalau tempat lain ada namanya influencer, ada namanya followers. Di sini influencer semua. Semua influencer. Nah, tidak ada ide yang tidak didebat di sini. Bapak lihat di Amerika, klub-klub debat. Di Eropa, klub-klub debat.
Dan yang ketiga ada namanya pakacak. Pakacak itu sesuatu yang sudah terbentuk struktur dia rubah-rubah. Misalnya motor yang 2 ban dia bisa jadi ketiga ban, atau motor yang 2 ban dia bisa jadi 1 ban. Ini kita lihat dulu. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Muhammad Abdul Samando, Bupati Boronani, Mayor of Makassar. Why so many ways to come with some smart city? Because smart city is only about the hardware and software. But being the hardware, always the hardware. Smart city is about the technology, software is about the culture. Smart city will make the city equal. Somewhere will make a strong city life. Smart city and somewhere connect heart and mind of the people. Good can generate good businesses and investment. In short, somewhere and smart city is about the when I touch it, I can. Contoh bahwa ilmu lokal itu bisa digabung cuma satu kata, somber. Somber itu satu kata tapi artinya banyak, dalam sekali. Saya ingin memberikan kita sebuah kepercayaan diri bahwa negeri kita luar biasa. Luar biasa. Ini kebetulan saya juga kaget karena beberapa menteri Singapura sebelum acara ini, jauh sebelumnya saya ke Singapura diundang. Dia courtesy call sama saya, dia bilang, Pak Wali pastikan hadir di situ. Saya berpikir ini ya 300 orang. Begitu saya di panggung itu, panggungnya Pak lebar LED-nya itu 50 meter. Sudah 3.000 orang di dalam, pleno rupanya. Dan saya lihat cuma 2 saja yang di situ peraha dengan saya. Paling tidak, kan dia sudah kurasi barang-barang itu. Paling tidak ternyata apa yang dibuat di Makassar mengeksplorasi ilmu lokal itu sejajar dengan ilmu internasional global, dan itu sudah diakui dan sudah dalam praktek-praktek kita. Tapi saya kalau cerita Bapak tidak pulang nanti. Maka dengan itu forum pendidikan bukan menyangkut hal yang formal-formal saja, dan tepat sekali memilih Pak Rudianto Lalo. Beliau ini anak rakyat, saya anak Gam, anak Lorong. Sama-sama anak orang biasa. Saya ini lahir di Lorong Sempit. Kalau beliau lahir di jantungnya kota Makassar, tempat kerajaan Makassar lahir di namanya Tallo River, Sungai Tallo. Sungai Tallo itu kalau Bapak lihat bahwasanya kerajaan Makassar itu adalah Tallo Goa namanya. Jadi adalah kerajaan yang bersaudara, kerajaan kembar. Itu satu yang dimakan Makassar. Dan kalau Bapak cerita tentang sejarah, ini termasuk ilmu di sejarah. Kalau di Barat itu sejarah itu wajib. Ya, kita masalahnya sejarah tidak terlalu wajib. Nah ini banyak filosofi ini. Sehingga kadang-kadang kabar kabur itu sejarah. Kalau kita lihat sejarah Makassar, itu saya petakan ada 8 jalur sejarah Makassar. Hubungan Makassar dengan Afrika Selatan. Kita punya Syekh Yusuf di sana Al-Makassari. Kita punya Makassar dengan Madagaskar. Kita punya Makassar dengan Australia 1000 tahun before James Cook. 2 tahun kemarin saya diundang oleh Prime Minister, dan Prime Minister datang ke sini, ya Albanese, untuk namanya Century of Friendship, merayakan 300 tahun waktu itu. Sekarang sudah terkoreksi hubungannya dengan Makassar 1000. Dan yang paling banyak orang tidak tahu, Bapak tahu Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte itu orang Makassar, Pak. Bukan kami yang buat. Bapak bisa coba cek di Google, namanya jejak orang Makassar di Prancis, yang ngarang adalah Bernard Dorlens.
Saya diundang oleh Monash University kuliah tamu, itu saya terangkan tentang itu. Kalau kita kuliah tamu di universitas itu kan harus ada footnote-nya. Saya sampaikan bahwa kau tahu bahwa Napoleon itu orang Makassar. Kakeknya itu namanya Louis de Makassar dan Tulolo, penakluk Mesir. Dari Mesir dia singgah di Korsika dan kawin sama neneknya. Bukan kami yang buat. Penulis Eropa namanya Bernard Dorlens, bisa dicek. Ya, bisa dicek. Bernard Dorlens namanya. Ya, jejak orang Makassar di Perancis. Dan apa buktinya, evidensi yang lain? Ayam Perancis itu bukan ayam Eropa, jenggernya itu ayam Makassar. Di situ ditulis. Ini duta besar Perancis saja kadang-kadang tidak percaya, kebetulan ada atas budayanya. Begitu dia cek, ternyata kita bersaudara. Nah, kalau saya cerita ini terlalu lama, tapi waktu saya di Monash University, ada Monash di situ, tidak ada? Tidak ada, kalau tidak punya anak. Seandainya ada punya. Saya bicara di Monash University soal ini tentang bahwa Makassaris, nah, sudah dari dulu abad ke-15 punya global influencer. Kan sekarang orang-orang kenal influencer. Saya cerita tentang bagaimana dia, termasuk di Hawaii, itu ada jejak-jejaknya. Dan waktu saya bicara sama CEO Temasek di Singapura, rupanya di Singapura itu sejarah itu dia after Raffles, before Raffles itu dia tidak tahu, blank. Saya bilang begini sama CEO Temasek, itu super company-nya mereka. Saya kau tahu itu Bugis Junction, ya Bugis Street. Nah itu Makassar, sama dengan Bugis Makassar. Pasti dalam sejarahmu ada galangan kapal di situ, ada. Pasti di situ tempat perdagangan, betul. Nah berarti sebelum Raffles yang kuasa ini orang Bugis Makassar. Banyak ya Pak, banyak evidensi di situ. Nah makanya saya bikin 2 pinisi itu untuk saya layarkan, satu ke Singapura dan saya bikin pinisi Pak di tengah kota dari nol. Saya bikin syutingan anak-anak tiap hari 2.000 anak sekolah menyaksikan itu. Pentingnya ilmu budaya, pentingnya belajar dari masa lalu supaya kita tidak mengurangi kesalahan masa lalu untuk masa depan. Di dalam Al-Quran ada 2 kata yang diulang-ulang. Inilah bukti-bukti kebesaran Allah. Di satu saat bahtera-bahtera raksasa di lautan, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Ada 2 hal yang disebut adalah bukti-bukti kebesaran Allah, berarti sejarah, dan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu masa depan. Tidak akan mampu kita melihat masa depan tanpa belajar dari sejarah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan engkau yang diberi nikmat orang-orang sebelum kamu. Jadi dalam bahasa jalan lurus ada 3 titik. Kalau ada guru matematika di sini, masa lalu, tempat kita berdiri, dan masa depan. Ya. Contoh, boleh kita main-main sedikit ini. Bisa dikasih mati nanti sebentar kan? Nah. Iqra itu, ini ilmu ini. Iqra itu kira-kira menurut Bapak bahasa Inggrisnya apa Iqra? Read. Betulkah read? Bacalah. Karena 2 kali disebut. Bacalah. 2 kali. Jadi sebenarnya itu Iqra itu adalah scan, bukan read. Scanning. Karena scanning itu intinya coding. Dan coding itu intinya ini semua algoritma apa semua itu coding semua, rumus-rumus. Contoh kita lihat, tidak apa-apa kita main-main nih Pak. Ya, saya juga lama tidak jadi dosen, jadi lama lagi kita. Lanjut. Coba. Yang kedua matikan dulu, kasih lihat dulu. Kita bisa baca judulnya ini Pak, bisa baca? Bisa baca rame-rame enggak? Oke, kita baca rame-rame. Rakornas 3 Forum Dewan Pendidikan Indonesia. Dilihat lihat 1 kali Pak, lihat 1 kali. Oke, sudah lihat? Oke, matikan. Berapa huruf A di situ Pak? Artinya tadi Bapak hanya read, tidak bacalah. Kalau kita bacalah dan bacalah,
gampang begini Pak. Saya tuh kalau saya arsitek, jadi kalau saya lihat kekurangan bangunan itu, kalau kita lihat begini Pak, itu namanya efek binikuler dan monokuler. Maka terlalu banyak informasi. Kita tidak akan mampu melihat kekurangan ini bidang. Tapi kalau kita lihat dua kali, kita langsung tahu. Oh, langsung begitu. Oh, ini jelek. Oh, ini jelek. Ini jelek. Beda baca, beda scan. Karena di scan itu ada namanya coding. Nah, coba dibuka lagi. Ya. Nah, coba kita bawa lihat baik-baik dulu. Lihat baik-baik. Oke, matikan lagi. Berapa huruf ada di situ, Pak? 5. Kenapa scanning? Ya. Kan begitu, ya. Ini contoh sederhana. Nah, kenapa kalau kita kembalikan ke ilmu dan intinya pendidikan, maka anak-anak kita akan cerdas. Terlepas statusnya apa, yang dibutuhkan adalah kecerdasan dan ilmu. Karena amal soleh itu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Kira-kira begitu. Maka dari itu, banyak cerita saya, banyak tamu saya lupa bahwa ada tamu saya di rumah ini. Karena keasikan ketemu dengan kita semua dan bentuk gembiranya saya bertemu dengan kita semua. Jadi tamu makan enak nanti, biar nanti dia di teman-teman yang lanjut. Karena kita di Makassar ini dulu itu tempat suka demo dan macam-macam. Tapi sekarang alhamdulillah di Makassar ini adalah namanya kota makan enak. Tidak ada di dunia seperti Makassar kalau makanan, Pak. Tanpa mengecilkan daerah lain. Saya sudah pergi di seluruh dunia lah, dikasih kesempatan Allah sebenarnya. Di Kanada itu ada baru jam 5 atau apa semua kita yang bikin, tinggal bar-bar yang buka. Ya, di San Francisco itu Pier 39 yang paling top, jam 8 saya kita makan, di sisa saya tidak ada lagi. Di Eropa juga begitu. Tapi di Makassar, Pak, makanan enak itu 24 jam. Bapak bangun tidur, ada namanya makanan namanya songkol. Beras ketan, kalau beras ketannya dari Elrekam, harumnya minta ampun. Sama ikan kering, sama kelapa sangrai, kau coba tahu? Jadi memang orang Makassar, Pak, beda sama orang Tionghoa. Orang Tionghoa kalau makan bubur dulu. Kalau orang Makassar yang keras-keras langsung beras ketan memang pagi-pagi. Jadi memang agak keras-keras. Jadi memang keras. Itu jam 5 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 8 nasi kuning. Kalau Pak JK datang ke sini, kita audiens di rumahnya jam pagi-pagi pasti nasi kuning. Jam 8 sampai jam 10 coto. Jadi kalau bapak-bapak mau makan coto yang banyak pahalanya, jam-jam begini. Jam 10 sampai jam 12 palu basah. Jadi palu basah tidak bertentangan sama coto. Nah, begini cara kita merancang ini sehingga naik fiskal kita gara-gara makanan ini. Sehingga orang bilang, saya sudah makan coto. Oh, tidak bertentangan sama palu basah lain. Ya, supaya banyak makan ini, Pak. Siang lunch, kita punya seafood terbaik di dunia. Teknik barbecue di sini, teknik grill di sini tidak ada di dunia. Kalau ikan bakar di tempat lain, insya Allah terbakar, Pak. Hitam kering. Mau coba uji tempat lain. Dan tempat lain pakai sambal, Pak. Jadi ikan macam-macam, ikan kerapu, ikan barona, ikan kudu-kudu, kalau di tempat lain dibakar, insya Allah rasa sambal semua. Sama. Tapi coba Bapak makan di sini, grill Kota Makassar. Makin panas, makin juicy dia, putih kayak di steam. Itu teknik itu tidak ada duanya di dunia. Dan sambalnya pisah. Jadi Bapak bisa menikmati macam-macam ikan. Itu sampai jam 3, Pak. Jam 3 sampai jam 6 kondro. Habis itu makan malam. Habis makan malam sop saudara. Yang saya kesulitan ini kalau saya presentasikan di luar negeri, sop saudara bagaimana bahasa Inggrisnya? Brotherhood soup, soup of brotherhood, brother soup, salah semua. Nah ini yang saya susah kasih nama ini barang. Ya. Nah, sampai jam 10. Setelah jam 10 sampai subuh lagi mie. Tapi generasi milenial dan Gen Z ini
saking kreatifnya, bagaimana contoh naik kelas, dia tambahin contoh bagadang. Sudah bisa lewati waktunya. Ya, jadi seperti itu. Bapak perlu 2 hari, sudah betul 2 hari, tambah lagi 1 hari Pak, Bapak bisa nikmati semua. Alhamdulillah gara-gara Kota Maganena, fiskal kami khusus di makanan naik 14%. Ini kan ilmu juga, ini ilmu, memanfaatkan ilmu makanan dan cerita untuk Kota Makassar. Saya kira demikian, yang terlalu banyak saya cerita ini. Ya, terima kasih atas antusias kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tentunya dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, disaksikan oleh kita semua Rakornas 3 Forum Dewan Pendidikan Indonesia 2024 dengan tema meneguhkan posisi Dewan Pendidikan dalam mendukung pembangunan pendidikan. Saya tutup dengan resmi. Terima kasih, semoga cerita yang ngawur ngidul tadi bisa dibawa pulang menjadi oleh-oleh bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.